Malang menetapkan 7 dari 10 orang yang ditangkap terkait kasus perundungan dan pencabulan yang menimpa seorang siswi kelas 6 SD sebagai tersangka. Pihak Komnas Perlindungan Anak berharap ada pengecualian atau diversi dalam proses hukum yang melibatkan anak di bawah umur, namun menjatuhkan hukuman-hukuman yang setimpal atas kasus pencabulan. Video perundungan dan pencabulan yang menimpa seorang siswi kelas 6 SD menjadi perbincangan hangat. Setelah ditelusuri, ternyata kejadian itu dialami korban berinisial NH yang juga penghuni panti asuhan yatim dan duafa di Kota Malang. Pihak panti asuhan tidak tahu persis latar belakang korban yang diantar pulang temannya dalam kondisi penuh luka. Sementara, penasihat hukum korban menyayangkan pengasuh panti tidak melakukan pendampingan korban. Menurut keterangannya, katanya habis dihajar oleh teman-temannya seperti itu. Alasannya? Untuk alasannya sih kurang paham. Ketika korban datang dengan ada luka di badannya, tetapi pihak panti asuhan kurang dalam artian merespon terkait dengan apa yang sudah dialami dari korban. Polisi bergerak cepat dan meringkus 10 orang yang rata-rata juga masih di bawah umur. Ironisnya, para pelaku dan korban saling kenal. Hasil pemeriksaan sementara, kejadian ini berlatar belakang cemburu. Korban dituding berselingkuh dengan suami siri salah satu pelaku. Bawa oleh seseorang ke suatu tempat dilakukan persetubuhan. Nah, setelah itu istri dari si pelaku itu mengetahui kejadian tersebut serta membawa beberapa temannya untuk melakukan menginterogasi, menanyakan sampai dengan melakukan tindakan kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan mengawal proses hukum kasus ini. Apalagi dalam kasus perundungan ini ada kasus pencabulan melibatkan anak di bawah umur. Kepolisian untuk melakukan diversi ini karena di usia 13 tahun ke bawah ya yang atau 12 tahun malah yang memang diduga melakukan persekusi. Tapi sekali lagi pada tindakan pencabulan kami betul mendorong sehingga kalau bisa betul-betul segera dilakukan penangkapan ya, dilakukan pemeriksaan karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan sekali lagi. Dari 10 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk suami istri. Dan seorang lainnya dikembalikan ke orang tua karena belum cukup umur. 3 orang sisanya masih berstatus saksi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.